Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mardia, NIM 22010176. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi moderasi beragama dengan tema ujaran kebencian di media sosial, ancaman bagi moderasi beragama. Pada slide pertama ini, saya akan memperkenalkan topik utama pembahasan, yaitu bagaimana ujaran kebencian di media sosial dapat menjadi ancaman di moderasi beragama. Di era digital ini, media sosial menjadi platform powerful dalam membentuk opini dan interaksi sosial. Namun, keberadaannya juga membawa tantangan besar, yakni penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi merusak hubungan antar umat beragama dan mengganggu keharmonisan sosial. Adapun definisi dan konsep ujaran kebencian adalah pernyataan yang sengaja dibuat untuk merendahkan, menghina, atau menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti agama, ras, atau etnis. Sementara itu, moderasi beragama merujuk pada sikap beragama yang mengedepankan prinsip toleransi, keseimbangan, dan menghormati perbedaan. Dalam konteks ini, media sosial harusnya menjadi ruang yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama. Tetapi, dalam kenyataannya, platform ini juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Adapun karakteristik ujaran kebencian di media sosial menggambarkan beberapa karakteristik utama dari ujaran kebencian yang marak di media sosial. Yang pertama yaitu anonimitas yang dimiliki oleh pengguna media sosial seringkali memicu individu untuk mengungkapkan pandangan yang lebih ekstrim dan negatif tanpa rasa takut. Nah, yang kedua yaitu penyebaran konten yang bersifat provokatif juga sangat cepat, seiring dengan adanya algoritma yang memprioritaskan konten yang dapat menarik perhatian banyak orang. Selain itu, ujaran kebencian biasanya mengandung bahasa yang kasar dan provokatif, yang seringkali mengarah pada serangan terhadap kelompok agama atau etnis tertentu. Selanjutnya yaitu dampak ujaran kebencian terhadap moderasi beragama. Pada slide ini, saya akan menyoroti berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian di media sosial, terutama terhadap moderasi beragama. Ujaran kebencian dapat merusak hubungan antar umat beragama, memperburuk kepercayaan sosial, dan mengikis toleransi. Selain itu, jika tidak ditangani dengan bijaksana, ujaran kebencian dapat menyebabkan radikalisasi, di mana individu atau kelompok menjadi lebih ekstrim dan tertutup terhadap perbedaan. Adapun dampak jangka panjangnya adalah timbulnya ketidakpercayaan yang semakin besar antar kelompok-kelompok beragama. Selanjutnya yaitu penyebab ujaran kebencian di media sosial. Pada slide ini, kita mengidentifikasi beberapa penyebab yang memicu munculnya ujaran kebencian di media sosial. Di tingkat individu, pemahaman agama yang sempit dan kurangnya wawasan tentang moderasi beragama seringkali menyebabkan seseorang mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat ekstrim. Di tingkat sosial, polarisasi politik dan sosial yang semakin tajam turut memperburuk situasi dengan lebih menonjolkan konten yang kontroversial, yang dapat meningkatkan penyebaran ujaran kebencian. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya regulasi yang tegas juga menjadi faktor penghambat untuk menanggulangi masalah ini. Baiklah, di sini ada 3 gambar. Adapun gambar-gambar ini adalah contoh dari maraknya ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya yaitu strategi menangani ujaran kebencian. Yang pertama yaitu penguatan literasi digital, di mana masyarakat diajarkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami dampak negatif dari ujaran kebencian. Nah, yang kedua, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku ujaran kebencian juga sangat penting untuk mencegah penyebaran konten negatif.
Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan positif. Yang terakhir yaitu tentang peran masyarakat dalam moderasi beragama. Pada slide ini kita menekankan pentingnya masyarakat dalam menjaga moderasi beragama. Kesadaran kolektif harus ditumbuhkan, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari penyebaran ujaran kebencian. Nah, yang kedua yaitu bijak dalam bermedia sosial. Hal ini menjadi langkah pertama untuk menciptakan dunia digital yang sehat. Masyarakat juga dihimbau untuk melaporkan konten negatif yang berpotensi merusak keharmonisan. Dengan upaya bersama, kita dapat mencegah penyebaran ujaran kebencian dan menciptakan ruang yang lebih inklusif untuk semua pihak.